para kaum milenial ini ataupun ya bapak juga boleh dong cobain saja kan. Kenapa sih harus naik Super Airjet gitu? Kenapa sih? Yang pertama pasti untuk pemeriksaan PCR antara harganya 250 sampai 350 ribu, untuk pemeriksaan antigen 35 ribu. Gitu ibaratnya milenial kalau lihat cabin crew-nya ibaratnya kaumnya mereka juga ya iya, kan? Kalau kaumnya atau bergaya lah minimal seperti layaknya milenial gitu ya. Kan dia merasa enjoy lebih nyaman. Oh, teman gue juga nih. Itulah semua yang sudah menjadi nilai tambah atau nilai jual dari Super Airjet. Itu dia. Dan yang terakhir, nah ini keren nih, Super Airjet ini karena melihat beban ini udah terlalu besar, padahal udah dikasih tiga kelebihan gitu. Ditambah lagi satu apa? Sampai akhir tahun 2021. Akhir tahun ini ya berarti. Akhir tahun ini kita akan menambah pesawat hingga 10 armada. 10 armada. Tambah 10. Sekarang bulan September, Oktober, November, Desember. 3 bulan ini kemungkinan ya akan menambah 10 armada lagi. Airbus semua? Airbus 320 semua? Oh. Dan rencana di tahun 2022 kita akan menambah lagi hingga Oke, Airlines People, hari ini seperti lo lihat ya, gue pakai kaosnya Super Airjet. Ini bukan berarti gue di-endorse ataupun dibayar, enggak gitu. Cuman gue pakai kaos Super Airjet hari ini khusus untuk menghormati kedatangan teman gue nih, teman lama gue. Siapa sih? Ayo kita sapa aja. Bapak Muhammad Helmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana bro? Baik bro. Baik ya. Makanya bro aja lah ya. Yes. Ya, biar santai kita dikit gitu. Relax. Pertama gue mau ucapin selamat, congratulations ya. Akhirnya Super Airjet kalau nggak salah tanggal 6 ya, Agustus. Oh, menjelang 17-an gitu. Akhirnya untuk pertama kali menghiasi jagat cakrawala Nusantara. Gitu. Jadi yang tadinya di langit Nusantara itu aja tambah nih satu warna lagi nih dari Super Airjet. Selamat Pak. Yang bikin gue penasaran nih, jujur aja, gue penasaran banget ya, karena ini terus didengungkan gitu kan, sasaran marketnya adalah kaum milenial. Bagaimanapun juga kan milenial kan tetap yang biayain kan orang tuanya, bener nggak? Nah itu gue agak keberatan. Oh gitu. Tahu nggak, milenial sekarang itu mereka mandiri. Tadi kata-kata gue dari awal, mereka mandiri. Mereka sudah menghasilkan uang. Oh gitu ya. Oh iya, oke. Mereka sudah menghasilkan uang sendiri. Dia itu tadi. Para youtuber itu milenial. Mereka cukup kita nggak tahu mereka youtuber, mereka main TikTok, mereka main medsos segala Instagram. Pemilik platform e-commerce juga banyak kaum dari milenial gitu ya. Milenial itu ya seperti tahulah yang mereka banyak membuat marketplace. Iya betul. Mereka banyak membuat online, online bisnis, entah itu parfum, entah itu macam-macam. Dan kita lihat mereka anak-anak milenial. Jadi kalau kita lihat secara finansial mereka mandiri, mereka udah nggak tergantung orang tua. Disitulah. Dan kedua dengan perkembangan zaman. Pemikiran milenial itu akan lebih lebih luas lagi. Lebih luas dan mereka lebih jeli. Mereka bisa lihat. Oleh karena itu di dalam target market kita ya kita berusaha untuk mengakomodir salah satu pilihan milenial untuk traveling kemana-mana mereka. Mereka mandiri. Ya jadi gini ya, Airlines People ya. Yang dimaksud milenial ini ternyata gitu kan, gua awal bertanya-tanya kan, berbeda nih sama generasi kita dulu. Ya kan, generasi kita dulu ketika kita sudah menghasilkan uang, bekerja lah, jangan sebut pengusaha, bekerja aja untuk pergi keluar kota menggunakan tiket pesawat kita masih mikir-mikir, ya kan? Ternyata sekarang kenyataannya berbeda ya, sama seperti anak gua lah gitu kan. Anak gua masih kuliah nih, oh udah berani deh ke Singapura sendiri, ke sana sendiri. Yang dimaksud itu ya, sasaran milenial itu. Nah jadi gini juga, gua liat krunya nih. Ya kan, ini bener-bener boleh dibilang apa deh, buat gue ini terobosan banget ya. Selama ini Airlines People ya, namanya kru kan, wah rapi, ya kan, anggun gitu kan. Tapi ini kok kenapa gitu? Apa ada hubungannya sama milenial ya? Gaya krunya pakaiannya kan gue liat pakai apa sih ya? Kayak Verpak. Kalau anak zaman sekarang tuh bilang apa sih ya? Celana-celana jogger gitu kan, celana jogger gitu ya. Itu apa ada hubungannya sama milenial atau gimana? Itulah. Jadi dengan konsep, makanya dalam satu produk apabila kita sudah mengetahui need
dan kebutuhan keinginan dari konsumen segala macam semuanya harus disesuaikan. Ya kan? Ya dari mulai tadi jenis pemilihan jenis pesawat, kemudian inflight entertainment, kedua dengan custom atau apa namanya pelayanan, kemudian juga dengan cabin crew-nya. Sampai penampilannya sampai segitu dipikirin ya. Iya dong. Sampai kan segitu. Ibaratnya milenial kalau lihat cabin crew-nya ibaratnya kaumnya mereka itu lah ya kan. Kalau kaumnya atau bergaya lah minimal seperti layaknya milenial gitu ya. Kan dia merasa enjoy lebih nyaman. Oh, teman gue juga nih. Gitu. Dia juga kaum milenial juga mungkin ini apa sih ini gitu kan. Kalau yang ya nggak ada salahnya, model-model anggun nggak ada masalahnya ya kan. Cuman kan di sini memberikan apa sih warna baru nih. Warna baru. Iya, jangan dalam bisnis itu kan ada segmen target. Ya kita segmen yang ini kita harus begini, segmen yang lainnya harus begitu, anggun atau kan masing-masing udah ada ininya, barometernya, udah parameternya sudah ada. Makanya kita lihat krunya pakai sepatu kets. Iya betul, sepatu kets kan? Santai banget gitu. Biasanya kan kalau cabin crew pakai slop atau pakai sepatu high heel ya atau ada pakai hak, ini kan enggak. Pakai sepatu kets, pakai baju kayak wear pack atau semacam celana begitu, dan warnanya juga. Nah, warnanya juga pemilihan warnanya juga kenapa warnanya kaki muda, dinamis. Pemilihan warna juga kan lihat deh. Iya betul. Warna logonya ya coklat muda itu disebutnya kaki. Nah itu. Gitu. Nah, itu warna juga mempengaruhi karena. Pemilihan warna juga. Karena ini milenial ini sukanya warna-warna yang yang dinamis kelihatannya gitu. Kalau ngeliat warna ini kayaknya nggak gimana, ini jreng enggak gitu, dinamis lah warnanya itu. Ya jadi harus people ya, seperti Bro Helmi bilang nih. Jadi udah bener-bener diperhatikan, udah bener-bener hasil hasil pemantauan ya kan. Tadi Bro Helmi bilang apa sih yang menjadi kebutuhan milenial gitu kan. Jadi dibutuhin lah ya di SAJ ini gitu ya. Ya beda lah ya, kalau itu kan Pak Helmi tadi udah jelasin ya sasaran targetnya ya. Begitu ya, sorry nih ya, misalnya kayak bapak-bapak pejabat, ibu-ibu pejabat gitu kan, ya mungkin memang seneng lihat pemandangan yang anggun-anggun gitu ya. Tapi memang RS People harus kita akuin gitu. Gue sih udah nggak masuk kaum milenial, enggak gitu. Gue lihat nih dari anak gue aja gitu kan, dia lebih nyaman ya bro ya, ketika dia merasa berada di lingkungannya dia gitu loh. Justru itulah. Jadi, tapi gue juga bisa sampaikan bahwa tidak semua milenial, mungkin yang tadi istilahnya kayak udah umur lah bapak atau market yang sudah lebih senior citizen, ngelihat suasana yang berbeda juga mereka kan ada variasi. Betul. Ya kan, mereka kan istilahnya juga pengen. Jadi meskipun ini ibu-ibu bapak-bapak pejabat, begitu masuk, waduh, suasananya udah berbeda gitu ya. Jadi mereka juga. Karena kan mereka punya anak, mereka juga harus menyelami kesukaan anaknya mereka. Mereka lihat kebiasaan anak-anak mereka yang milenial seperti apa. Kalau bapak ibunya aja seneng, ya kan, gimana anaknya gitu kan? Gitu ya. Zaman sekarang gitu ya. Oke bro, kenapa sih ya para kaum milenial ini ataupun ya bapak juga boleh dong cobain saja kan? Kenapa sih harus naik Super Airjet gitu? Kenapa sih? Yang pertama pasti harga. Kenapa harga? Kompetitif Coba ya? Cek. Silakan cek. Oke. Bandingkan. Kita memberikan harga yang cukup kompetitif dan di situasi saat ini reasonable dengan harga sekian. Yang kedua, pertama harga ya. Harga tiketnya. Iya, silakan cek deh. Di masing-masing People di OTA bisa dicek juga lah ya, gampang sekarang bisa cek di mana aja. Harga kompetitif. Terus kedua itu dia fasilitasnya. Fasilitas, tadi dia awal bilang ya. Iya, seperti ada free bagasi 20 kilo. Terus ada in-flight entertainment. Jadi si milenial bisa menikmati entertainment di situ ya. Di samping bagasi. Dan yang terakhir, di situasi pandemi ini, itu kita memberikan fasilitas kerjasama pemeriksaan dikarenakan situasi pandemi sebagai syarat penerbang untuk terbang. Setiap penumpang itu kan harus mempunyai namanya hasil pemeriksaan PCR dan antigen. Vaksin juga. Ya, vaksin otomatis mereka sendiri kalau vaksin. Vaksin. Untuk pemeriksaan fasilitas PCR dan antigen sesuai dengan kategori kota yang dituju. Sesuai dengan kategori rute perjalanan. Jadi si traveler atau penumpang sebentar. Kota yang dituju berarti kan berhubungan juga dengan surat edaran Menteri Satgas COVID. Ini level-level mana gitu maksudnya gitu ya? Ya, jadi
Super Airjet memberikan fasilitas harga khusus untuk setiap penumpang Super Airjet yang mempunyai tiket untuk melakukan pemeriksaan di klinik sebanyak 110 titik seluruh Indonesia, dengan cukup menunjukkan tiket Super Airjet dengan harga khusus. Untuk pemeriksaan PCR antara harganya 250 sampai 350.000, untuk pemeriksaan antigen 35.000. Wow, gila. Nah, ini kan istilahnya salah satu nilai tambah. Untuk orang jika berpergian atau menggunakan penerbangan Super Airjet, diberi keringanan untuk biaya pemeriksaan PCR dan antigen. Jadi 4 itu aja. Jadi keren ya. Jadi Super Airjet nih kan, wah kesian juga nih penumpang nih, udah banyak beban gitu kan. Oke lah, ini untuk PCR dan antigennya jangan terlalu dibebankan. Gitu. Dengan kata lain dengan memberikan harga khusus. Jadi walaupun Super Airjet sudah menawarkan harga yang cukup kompetitif, cukup menarik dan cukup murah, misalkan, kita ditambah lagi penumpang itu juga mendapatkan harga khusus untuk pemeriksaan PCR dan antigen. Gitu. Jadi lengkap. Itulah semua yang sudah menjadi nilai tambah atau nilai jual dari Super Airjet. Itu dia. Jadi kenapa nilai jual? Para kaum milenial apun untuk umum bapaknya juga boleh naik SAJ. Jadi dari Super Airjet ini setidaknya gue catat ada 4 nih kelebihannya gitu kan. Pertama, dia itu mendapatkan harga yang kompetitif. Bisa lo cek di OTA, ya, dari gadget lo sekarang udah bisa cek harga tiket tuh. Kedua, mendapatkan free bagasi 20 kilo. Bener kan ya? Betul. Terus yang ketiga, untuk milenial ataupun kayak gue lah, gue dengan milenial tapi gue juga butuh hiburan yang di pesawat kan, diberikan juga oleh SAJ. Bukan hanya film, musik, game juga ada. Gitu kan? Dan yang terakhir, nah ini keren nih, Super Airjet ini karena melihat beban ini udah terlalu besar, padahal udah dikasih tiga kelebihan gitu. Ditambah lagi satu untuk tes PCR dan antigen itu dengan harga yang sangat terjangkau sekali gitu ya. Dan yang nggak main-main lagi, ada 110 titik udah bekerja sama ya, klinik, rumah sakit maupun klinik gitu kali ya, dengan Super Airjet gitu. Nah, buat lu airlines people yang mau tahu di mana sih titiknya, nanti gua share di deskripsi, nggak masalah ya. Kan di website umumnya Super airjet.com. Di situ ada ya? Ada. Nanti gua taruh di deskripsi juga, nggak masalah ya. Jadi buat lo airlines people tinggal buka superairjet.com, lo mau lihat di mana sih titik-titiknya itu dikasih tahu, sampai kontaknya, sampai jam bukanya gitu kan. Karena banyak juga orang yang cari klinik atau rumah sakit yang 24 jam gitu kan. Jadi kalau lo nggak dapet yang 24 jam, cari lagi tempat lainnya gitu. Jadi 110 titik gitu ya. Oke, ya dahsyat. Ada satu lagi yang mungkin yang belum kita bahas adalah rute. Rute. Rute penerbangan, memang di awal penerbangan ini kita hanya baru terbang di beberapa kota. Dan itu baru dua, masing-masing kota ada 2 kali frekuensi satu hari. Kotanya yang pertama adalah Jakarta Kuala Namu Medan dan Jakarta Batam. Mungkin insya Allah di bulan ini juga akan penambahan rute Palembang. Nah, dengan nantinya penambahan armada, para calon penumpang Super Airjet nanti akan diberikan pilihan rute-rute yang semakin beragam dan juga pilihan jam yang makin banyak. Nah, jadi bersabarlah frekuensi. Memang rute sementara ini baru hanya di 3 kota itu. Nanti mungkin di akhir tahun kita akan lebih banyak memberikan pilihan yang beragam, bisa terbang ke Lombok, ke Bali, ke Surabaya atau ke Pontianak gitu. Awal beroperasi ini berapa pesawat yang digunakan sekarang? Sementara kita sekarang baru 2 ya? Tentu ada rencana penambahan lagi dong. Jelas. Dengan penambahan rute dan segala macam. Itu bisa lo sampai nggak kira-kira gitu, kira-kira aja kan? Boleh dong? Boleh. Ya lo infoin kan kira-kira. Kan tadi Bro Helmi udah sampai nih, dalam waktu dekat akan nambah rute dan frekuensi menambah. Otomatis kan armada juga harus ditambah gitu. Jadi boleh dong kalau gue tanya itu kan, kira-kira gimana rencana? Ya sesuai dengan daripada rencana perusahaan. Sampai akhir tahun 2021, akhir tahun ini ya berarti. Akhir tahun ini kita akan menambah pesawat hingga 10 armada. 10 armada? Tambah 10? Sekarang bulan September, Oktober, November, Desember, 3 bulan ini kemungkinan ya akan menambah 10 armada lagi.
Airbus semua? Airbus A320 semua? Oh. Dan rencana di tahun 2022 kita akan menambah lagi hingga 25 sampai 30 pesawat. Wih, 2022 ya. Tentunya akan tambah lagi. Sampai berapa tadi? Sampai 30. Sampai 30 pesawat armada. Wah. Jadi nanti mungkin para calon penumpang Super Airjet akan diberikan pilihan rute-rute serta jam-jam frekuensi yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Oh, oke. Jadi ada pilihan juga nanti. Oh, oke, mantap. Oke, mungkin itu aja, Transpeople, Bro Helmi, dan Gondang, VOC. Thank you, bro. Ciao. Thank you. Oke, Transpeople, ini teman gua Muhammad Eldi akhirnya datang lagi ke VOC. Nah, jadi buat lo yang tadi nonton konten kita yang mau komentar, boleh dong? Boleh nggak? Boleh dong, boleh. Pedes boleh nggak? Boleh, pedes juga nggak mau. Asal jangan kasar. Jangan kasar. Kasar nggak boleh. Kasar nggak boleh. Oke, bro, ini gua sekarang mau promosi mesin gua, dan nggak boleh ya? Boleh. Oke, ini hasil cleanan mesin gua. Menurut lo gimana? Mantap. Halus? Halus, mantap. Oke, bagus ya? Bagus. Oke, jadi pesawat ini gue bikin dari mesin gua. Mesin gua yang mana? Nih, mesinnya nih. Oke ya, Transpeople gitu aja. Akhirnya gue bilang sama lo ya, jangan mau komen, tapi nggak boleh awan kasar dan kasar. Salah, boleh kayak gitu ya. Oke, itu aja mungkin gue undang Muhammad Eldi, VOC. Ciao.